tabi'in. Mereka adalah salafus saleh, para pendahulu yang soleh. Kalau para sahabat semuanya soleh, makanya disepakati tidak perlu pakai tambahan soleh, sudah jelas sahabat semuanya salaf yang soleh. Tapi ketika masa tabi'in mulai ada di kalangan mereka ahli bid'ah, sehingga perlu tambahan soleh. Soleh berarti yang ahli sunnah saja. Ya, di salafus soleh adalah para pendahulu kita yang mengikuti manhaj Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Sedangkan khalaf berarti setelah mereka, setelah 3 generasi utama itu disebut khalaf. Dan itu 3 generasi itu tidak dibatasi dengan angka tahun tertentu, ya. Lebih kepada suatu masa di mana masa sahabat itu juga tidak ada batasnya. Sahabat ganti masa tabi'in, gimana pergantiannya itu? Apakah kalau sudah habis sahabat baru ganti masa tabi'in? Tidak. Sahabat masih banyak, tapi sudah disebut masa tabi'in. Kenapa? Karena tabi'in sudah lebih banyak daripada sahabat. Nah, jadi kapan tabi'in lebih banyak dari sahabat, itu namanya sudah masa tabi'in. Nah, itu kan untuk tepatnya angka berapa nggak ada yang tahu, ya. Karena nggak ada yang sensus waktu itu, ya, jadi cuma pakai perkiraan. Jadi udah banyak mayoritas tabi'in, itu namanya masa tabi'in. Nanti kemudian muncul tabi'in, anak-anaknya para tabi'in muncul banyak, mulai lebih banyak daripada tabi'innya. Nah, itu masa tabi'in. Nah, itulah. Dan banyak di sini bukan dari segi jumlah orangnya saja, ya. Karena tabi'in banyak, tapi masih kecil-kecil belum. Jadi kapan dihitung masa mereka? Ketika mereka sudah dewasa, sudah bisa menjalankan agama ini. Intinya itulah 3 generasi terbaik dari Al-Qurun Al-Mufaddalah salafus saleh. Dan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah ngakunya. Dan upayanya juga yang mengaku doang. Kita berusaha untuk menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka caranya, strateginya itu adalah apa? Dengan mengikuti salaf. Gak ada ceritanya Ahlus Sunnah wal Jamaah kok menyelisih salaf. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu cuma mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dia. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hakiki adalah mereka yang berusaha untuk mengikuti salafus saleh, mengikuti Rasulullah, mengikuti sahabat. Tuh minimal itu. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Jadi mereka lah yang menjadi panutan. Kalau dalam beragama kita mengikuti mereka, insya Allah kita akan menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau menyelisih mereka, hati-hati, keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berarti langsung menjadi kafir, tidak. Masih dalam lingkaran Islam. Tapi kalau memang keluarnya keterlaluan, ya sampai ketika kekufuran seperti masuk ke lingkaran Syiah misalnya, maka itu bisa keluar dari Islam, ya. Jadi di antara aliran-aliran sesat di dalam Islam itu ada yang sampai ketika adalah kafir. Nah, begitulah lingkaran dalam Islam, ya. Kita berupaya menjadi lingkaran yang paling tengah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ada lingkaran Islam Muslimin. Dan kalau di luar Ahlus Sunnah berarti mereka ahli bid'ah, tapi masih Muslimin. Nah, di luar lingkaran Muslimin berarti kafirin di sekitar mereka. Itu masih dalam suatu lingkaran manusia, ya. Maka manusia itu ada yang Muslim, ada yang kafir. Jadilah lingkaran yang paling tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mereka lah yang dijamin masuk surga. Sementara selain Ahlus Sunnah wal Jamaah terancam masuk neraka. Dan bentuk terancamnya ada 2. Ada yang terancam sementara ketika masih punya iman, dan ada yang terancam kekal di dalamnya ketika sudah hilang imannya. Nah, itulah mereka yang tidak mau berada di lingkaran paling tengah. Maka untuk bisa menjadi orang-orang yang berada di dalam lingkaran paling tengah itu, di antara usahanya, dan ini tidak bisa ditinggalkan, adalah mengikuti jejak salaf.
yang sudah dipastikan di lingkaran paling tengah siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Itulah mereka generasi terbaik. Dan yang mengakui itu, menyatakan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak sekali ayat Al-Quran yang memuji para sahabat. Di antaranya wasabiqul awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Siapa yang Allah ridhai? 3, muhajirin, ansar, mengikut mereka dengan baik. Selebihnya Allah ridhoi. Begitu konsekuensinya. Kalau selebihnya itu juga, ngapain bilang mereka diridhoi? Allah nyebut cuma 3 ini, berarti yang lain tidak Allah ridhoi. Muhajirin, ansar itu sahabat dua-duanya. Sahabat terbagi 2, muhajirin dengan ansar. Kemudian yang mengikuti mereka dari tabi'in, tabi'in sampai kita sampai hari kiamat nanti insyaallah menjelang kiamat masih ada yang mengikuti muhajirin dan ansar, itulah mereka yang Allah ridhoi. Selebihnya Allah tidak ridhoi. Nah, itulah kenapa saya katakan tadi tidak bisa menjadi ahlus sunnah kalau tidak mengikuti salafus saleh. Tidak bisa. Itu di antara ayat, dan ayat yang lain banyak sekali yang menunjukkan bahwa Allah sudah ridho kepada para sahabat generasi terbaik. Secara khusus Rasul menyebutkan, bahkan lebih jelas lagi, Rasul mengatakan khairul quruni qarni. Sebaiknya generasi adalah generasi aku, generasi Rasul, ya bersama-sama banyak. Disebut juga generasi sahabat itu karena Rasul bersama para sahabat. Karena sahabat definisinya apa? Orang yang bertemu Rasul. Jadi yang bertemu Rasul itulah sahabat, dan beriman itulah sahabat. Itulah generasi Rasul, generasi sahabat. Itu kata Rasul sebagai generasi yang baik secara mutlak. Dalam ayat disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah manusia. Manusia semua dari Adam sampai kiamat. Yang terbaik siapa? Kuntum, kalian. Kalian ini ayat Al-Quran, ini bukan Taurat, bukan Injil. Kalian berarti siapa? Umat Islam. Umat Islam yang pertama kali diajak bicara oleh Allah, kalian itu siapa? Sahabat. Makanya kalau ayat Quran bilang keutamaan orang beriman, kemudian kata-kata kalian, itu yang pertama kali menerima khitab itu, arah pembicaraan itu adalah para sahabat. Maka kalau ada kebaikan pada umat Islam, maka yang pertama kali adalah sahabat. Kalau dari ini kita bisa sholat karena kita mendapatkan ilmu dari sahabat. Sekarang kita bisa mengamalkan syariat Islam semuanya, berakhlak mulia semuanya, itu melalui riwayat para sahabat. Maka kebaikan kita saat ini dan pahalanya juga mengalir kepada sahabat. Jadi sahabat adalah generasi terbaik. Ya, manusia-manusia pilihan Allah untuk mendampingi Rasulullah SAW. Jadi tidak ragu lagi, ya, tidak mungkin orang itu bisa menjadi ahlu sunnah kalau menyelisihi sahabat. Tidak mungkin. Ini harus dicamkan baik-baik ya, karena orang kalau dari tegaskan ini masih bingung, masih ragu. Bahkan ada aliran sesat yang berani mencela sahabat. Dan cuma Syiah, ya. Syiah terutama memang paling populer. Kemudian liberal juga gampang sekali mencela sahabat. Ya. Jadi karena mereka memang aliran sesat ya, wajar begitu. Tapi kalau ahlu sunnah jangan begitu. Jangan aku ahlu sunnah kemudian mencela sahabat. Jangan aku ahlu sunnah kemudian menyelisih sahabat. Nah, ini pengakuan palsu. Kemudian Panapun wabillahi musta'an, maka kami katakan dan kepada Allah lah tempat meminta pertolongan. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan bantuan Allah. Qad dzakara Allah Ta'ala fi kitabih. Allah telah menyebutkan di dalam kitabnya al-ilma taratan fi maqamil madhi. Ilmu kadang-kadang dalam konteks ujian. Wa ilmu nafi. Itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi yang ilmu yang dipuji adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu bermudarat jelas tidak dipuji. Atau ilmu enggak bermudarat tapi enggak juga bermanfaat, itu enggak dipuji.
Ilmu yang dipuji adalah ilmu yang bermanfaat. Wa dzakara ilma taratan, dan Allah menyebutkan ilmu kadang-kadang fi maqamid dalam konteks celaan. Wa wal ilmu alladzi la yanfa', itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu terbagi dua secara garis besar, bermanfaat sama tidak bermanfaat. Kalian tengah-tengah nggak bermanfaat, nggak bermudarat juga, masuk kategori tidak bermanfaat. Ya, karena apa? Bermanfaat, tidak bermanfaat, nggak ada ketiga. Ya kan? Kalau nggak bermanfaat, ya otomatis nggak bermanfaat. Walaupun nggak bermudarat, kategorinya apa? Tidak bermanfaat. Fa'ama awal fa'mithlu qawli ta'ala. Maka yang pertama contohnya adalah firman Allah, qul, katakan wahai Muhammad, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Surat Al-Zumar ayat 9. Ini Allah bertanya, menyuruh Nabi Muhammad untuk bertanya kepada manusia, apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Kira-kira Allah bertanya karena tidak tahu? Tidak mungkin, Allah Maha Tahu. Dan ini pertanyaan tidak butuh jawaban. Inilah yang disebut dengan istifham ingkari. Pertanyaan, tapi maknanya pengingkaran. Jadi pengingkarannya gimana? Tidak sama antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Jadi tidak bakal sama. Diingkari kesamaannya, tidak mungkin sama. Ya, jadi tidak perlu dijawab, orang semuanya tahu bahwa orang berilmu dengan orang bodoh tentu tidak sama. Tentu nggak mau disamakan. Siapa yang nggak mau disamakan? Yang bodoh atau yang berilmu? Yang bodoh. Masa saya samakan sama orang berilmu? Barangkali nggak mau gitu kan. Yang jelas orang berilmu pasti nggak mau disamakan orang bodoh, masa mau. Tapi kenyataannya mau nggak disamakan? Mau nggak mau. Apa contohnya? Dalam pemilihan umum itu orang bodoh sama orang berilmu sama, suaranya satu. Ini contoh bagian dari kesamaan orang bodoh dengan orang berilmu. Makanya kalau seperti itu kejadiannya berarti nggak berilmu jadinya. Yang menganggap orang berilmu dengan tidak berilmu kok sama, itu berilmu atau enggak? Yang menjawab berilmu berarti kurang berilmu. Enggak berilmu. Karena memang orang kalau punya ilmu sedikit saja pasti tahu, pasti beda. Masa ilmu yang tidak berilmu kok sama? Dan Allah itu Maha Adil. Adil itu artinya tidak mungkin menyamakan yang beda dan tidak mungkin membedakan yang sama. Itu adil. Ya, kalau sama disamakan, kalau beda dibedakan, itu adil. Kalau beda disamakan, dolim. Kalau sama dibedakan, dolim juga. Nah ini ilmu dengan gak ilmu. Yang adil gimana? Dibedakan atau disamakan? Jelas harus dibedakan. Tapi kenyataannya, kita bicara kenyataannya. Beda lah. Manusia sudah berubah pikirannya ya, sudah aneh-aneh. Sudah jelas-jelas profesor kok disamakan dengan orang nggak sekolah, orang nggak punya ilmu sama sekali, orang bingung bahkan. Nah inilah kekeliruan kita semua sebenarnya. Allah sudah menegaskan gak sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Walaupun bentuknya pertanyaan, tapi kalau orang jelas punya ilmu pasti menjawabnya tidak sama, nggak bakal sama, nggak bisa disamakan. Orang bodoh pun nggak mau disamakan dengan orang berilmu, karena merasa nggak selevel. Kemudian ayat yang lain dalam surat Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah bersaksi. Apa persaksiannya? Bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Berarti isi persaksiannya adalah la ilaha illallah, tauhid. Dan tauhid itu perkara yang paling besar. Tidak ada perkara yang lebih besar daripada tauhid. Alam semesta ini ada karena tauhid. Kalau nggak ada tauhid, nggak ada alam semesta ini. Nggak Allah ciptakan. Ngapain Allah ciptakan bumi, langit, seisinya untuk manusia?
Ngapain Allah ciptakan manusia? Untuk bertauhid, itu puncaknya. Maka perkara yang paling besar itu apa? Tauhid. Maka persaksian tentang tauhid adalah persaksian yang paling besar. Yang bersaksi siapa? Yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyertakan makhluk yang terhebat. Siapa mereka? Malaikat. Wal malaikatu. Karena persaksian besar, masa di bawah yang remeh-temeh kan? Yang di bawah makhluk yang paling hebat. Para malaikat semuanya makhluk hebat. Kenapa malaikat hebat? Karena malaikat itu nggak pernah bermaksiat sedang Allah ciptakan. Sampai kiamat nggak pernah bermaksiat. Itu malaikat, makhluk hebat. Kalau ada manusia begitu mirip malaikat, ini lewat itu malah mengumpuli malaikat. Kenapa? Malaikat belajar tidak bermaksiat, tidak diberi nafsu oleh Allah. Sementara kita diberi nafsu. Kalau bisa hidup tanpa maksiat, luar biasa. Di luar kebiasaan, ya. Biasa di luar. Jadi kalau orang itu betul-betul bisa jauh dari maksiat, itu berarti memenjarakan nafsunya. Kalau malaikat enggak, malaikat yang ada takkan enggak punya nafsu. Kalau kita punya nafsu macam-macam, nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, nafsu semua itu. Dan itu bisa menyebabkan kita menghindari ketaatan. Contoh orang tidur, malas sholat subuh. Itu nafsu enggak? Nafsu. Gara-gara tidur. Malaikat tidur enggak? Nah, malaikat enggak tidur. Jadi wajar kemudian taat terus. Tapi kalau kita enggak taat, kurang ajar juga. Disertakan malaikat. Kemudian gak cuma malaikat. Siapa yang disertakan oleh Allah? Tentu makhluk yang mulia juga. Siapa makhluk mulia setelah malaikat? Siapa? Di sini jawabannya. Wa ulul ilmi, dan yang punya ilmu. Siapa punya ilmu? Siapa pertama kali? Para nabi. Kenapa mereka disebut punya ilmu? Lalu mereka diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk yang berilmu. Jadi mereka yang layak menjadi saksi pada saat Allah Taala. Persaksian paling besar. Setelah para nabi siapa? Warathatul anbiya, pewaris para nabi siapa? Al-ulama, warathatul anbiya, para ulama. Jadi mau nggak bergabung menjadi saksi persaksian terbesar ini? Kalau mau, ayo kita sama-sama. Gimana caranya? Menjadi ahli ilmu. Kalau antum menjadi ahli ilmu, antum masuk dalam ayat ini. Nah itulah keutamaan ilmu. Allah nggak ngajak yang lain, udah cuma dua makhluk itu, dua model saja. Satu modelnya malaikat, satu modelnya apa? Ahli ilmu. Yang ahli politik maksudnya, yang ahli ekonomi maksudnya. Ini ilmu apa nih? Ilmu yang bermanfaat. Ini kan tadi dibilangnya Allah menyebutkan dalam Quran ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dalam bentuk ujian itu maksudnya ilmu yang bermanfaat. Nah kita belum definisikan tadi apa sih ilmu bermanfaat? Apa patokannya? Apa dopit dari ilmu bermanfaat itu? Mudah ya. Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang menghasilkan iman dan amal. Itulah ilmu bermanfaat. Menghasilkan apa? Iman dan amal. Kalau nggak menghasilkan itu nggak bermanfaat. Hafal Quran nggak mau sholat berjamaah nggak bermanfaat tuh hafal Quran itu. Hafal Quran nggak mau berdakwah padahal dia punya ilmu, paham Quran juga, ini juga nggak bermanfaat. Jadi begitu ya, bermanfaat itu menghasilkan amal, menghasilkan iman pertama kali, keyakinan dalam hati, kemudian melahirkan apa? Amalan pada anggota badan. Itu namanya ilmu bermanfaat. Nah, ilmu bermanfaat di sini pun manfaatnya adalah dunia dan akhirat, dan cuma dunia doang. Kalau yang kedokteran ada manfaatnya enggak? Ada, tapi dunia saja. Sebatas dunia saja, bisa mengobati orang sakit, tadinya mau mati dan jadi mati, gitu. Juga takdirnya mati ya mati, takdirnya tidak mati ya nggak mati. Ya pokoknya berusaha dulu. Masalah takdir berusaha Allah itu kan nggak tahu takdir. Yang jelas bermanfaat gitu di dunia. Kemudian apa? Itu kalau tidak diniatkan untuk akhirat, murni keuntungannya dunia. Dapat upah
dapat bayaran, dapat gaji, selesai. Nggak dapat manfaat di akhirat. Kalau nggak ada niat mencari pahala. Nah itu bahayanya kalau ilmu cuma untuk dunia. Adapun ilmu yang untuk dunia dan akhirat, itulah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Itu sebenarnya ilmu yang bermanfaat. Jadi tadi ilmu bermanfaat itu cirinya tadi apa? Menghasilkan iman dan amal. Kalau kita tanya apa bentuknya, maka bentuknya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Itulah ilmu yang bermanfaat. Selebihnya bukan ilmu yang bermanfaat. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala menyatakan, al-ilmu kullu ulumin siwal Qur'ana musbilatun. Semua ilmu selain Quran itu hanya menyibukkan. Sibuk tapi tidak bermanfaat, gitu maksudnya. Semua selain Quran hanya menyibukkan. Tapi kemudian diberi pengecualian. Jadi semua selain Quran tidak bermanfaat, gitu. Seakan-akan itu kan bilangnya. Tapi ada pengecualian lagi. Illal hadits wal fiqh fiddin. Kecuali hadis dan fikih dalam agama. Berarti yang bermanfaat apa saja di situ? Quran, hadis dan fikih. Fikihnya apa? Fikih fiddin, memahami. Fikih artinya paham. Memahami agama. Memahami agama itu bagaimana? Memahami Quran dan hadis. Jadi Quran maksudnya hafalannya, hadis hafalannya, habis itu fikihnya, pemahamannya. Maka itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Al-Quran As-Sunnah dengan pemahamannya. Pemahaman siapa? Salafus saleh. Itu baru bermanfaat. Al-ilmu maqala haddatsana. Ilmu itu adalah yang dikatakan haddatsana, telah menyampaikan berita kepada kami. Itu maksudnya ilmu sanad. Masih ada was-was syayatin. Adapun selain itu hanya was-was setan. Jadi kalau ilmu agama itu harus bersanad. Ada sumbernya dari salaf, ada sumbernya dari Rasul, ada sumbernya dari Jibril, ada sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru ilmu yang bermanfaat. Maka kalau yang selain itu hanya was-was dari setan, bisikan-bisikan setan. Jadi yang diajak bersaksi oleh Allah hanya ulama, hanya malaikat dan ulama. Kalau kita mau bergabung jadilah ulama, antum masuk ke dalam ayat ini. Maka ayat ini menunjukkan keagungan ilmu, menunjukkan apa? Keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Dari banyak sisi. Sisi pertama, mereka diajak bersaksi oleh Allah Ta'ala. Dan Allah tidak mungkin mengajak makhluk bersaksi kecuali yang paling terpercaya, yang paling adil. Jadi yang diakui keadilannya, keistiqomahannya, kebaikannya, mereka para ulama. Makhluk terbaik di muka bumi, para ulama. Kemudian yang kedua, persaksian mereka bahkan disejajarkan dengan persaksian Allah dan malaikat. Seakan-akan mereka sejajar dengan Allah dan malaikat, seakan-akan. Tapi yang sama ini persaksiannya. Adapun derajat mereka tentu tidak sama. Jadi begitu ya. Kemudian yang ketiga, mereka menjadi saksi untuk perkara yang paling besar, yaitu tauhid, tujuan penciptaan alam semesta. Nah, itulah yang membuat para ulama menjadi orang-orang yang hebat sepanjang masa. Tidak ada gunanya orang pakar dalam bidang apapun kalau tidak ngerti ilmu yang bermanfaat ini. Mungkin dia bisa bikin nuklir, tapi nggak tahu gimana wudhu, gimana sholat, gimana beriman, gimana tauhid, nggak ngerti. Untuk apa itu rukun? Nggak ada gunanya. Bermanfaat di dunia, tapi nggak dapat pahala orang yang memilikinya untuk menemukannya. Dari ilmu apapun semuanya. Kita capek-capek kita sekolah, ya rata-rata udah lulus S3 kan, SD, SMP, SMA udah. Apa yang kita pelajari dari dulu macam-macam, ya, sampai nggak ingat semuanya ya, saking banyaknya. Maka pelajarannya udah nggak tahu apalagi isinya ya. Belajar apa aja dulu? Bermanfaat semua nggak? Banyak kok, banyak kalangan yang kan sekolah itu biar bisa kerja sebenarnya. Ilmu-ilmu yang dipelajari di sekolah biar nanti dipakai bermanfaat ketika di dunia kerja, mestinya gitu. Tapi kenyataannya banyak yang nggak terpakai.
ya, ilmu tentang sejarahnya palsu pula. Apa gunanya? Apa gunanya coba? Hanya sampah di kepala kita. Otak kita menjadi bebal, penat, penuh, full, nggak bisa diisi lagi dengan Quran. Itu banyak memori. Sebenarnya nggak cuma memori sekolah ya. Semua kehidupan ini mengumpulkan memori. Antum keluar rumah, balik lagi ke rumah, memori tambah. Lihat apa jadi memori, dengar apa jadi memori. Semua indera kita memasukkan memori semua ke dalam otak kita. Maka berapa banyak memori masuk ke otak kita, ke tempat penampungan memori dalam diri kita, sehingga kepenuhan nggak pernah dihapusin, nggak pernah dibersihkan ke sampah-sampah. Gimana bersihkan sampah memori itu? Kalau pakai komputer atau HP kan gampang, pakai alat pembersih ada. Kalau di otak kita nih gimana nih? Gimana coba? Harus di upgrade dan di install ulang. Jadi dengan taubat sebenarnya, insya Allah taubat kalau murni nasuha betul-betul bisa menghapuskan banyak memori yang tidak penting. Insya Allah kalau Allah terima taubat kita, bisa mengosongkan memori menjadi bersih lagi, kemudian mudah untuk memahami, menghafal agama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Karena rata-rata kita nggak ada taubat. Bahkan ada sebagian kita yang mohon maaf masih menekuni maksiat, masih berat untuk taubat. Jadi itu yang sulit. Yang begitu akan sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, makanya nanti akan kita lihat perbandingan ilmu salaf dengan ilmu khalaf. Ya, seperti apa perbedaannya banyak. Kemudian firman Allah yang lainnya lagi dalam surat Al ayat 114, tadi Ali Imran 18. Wa qul, katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman, wahai Rabbku tambahkan kepadaku ilmu. Siapa yang disuruh ngomong gitu? Nabi Muhammad SAW. Karena kata kul itu semuanya tujuannya Nabi Muhammad semua. Kul, katakan wahai Muhammad, gitu kalau diterjemahkan. Muhammad yang disuruh baca itu, Rabbi zidni ilman, wahai Rabbku tambahkan kepadaku ilmu. Kata ulama, Allah tidak pernah menyuruh Nabi untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Setingkat Nabi saja disuruh minta tambahan ilmu, padahal Nabi sudah pasti dapat apa? Wahyu. Kita pernah dapat wahyu? Dapat teman wahyu? Iya, saya punya teman wahyu. Tapi dapat wahyu enggak. Wahyu dari Allah berupa apa? Ilham ilmu gitu. Wahyu sudah tidak ada. Wahyu sudah terputus. Yang sudah jelas dapat wahyu saja disuruh apa? Minta tambahan ilmu. Apalagi kita yang ilmu itu belum tentu datang. Kalau kita nggak tuntut nggak bakal datang. Maka istilahnya menuntut ilmu, bukan menunggu ilmu, bukan. Ilmu itu harus kita tuntut, seperti orang yang menuntut hak, menuntut harta tuh. Dikejar itu harta sampai ke puncak gunung, sampai ke dasar lautan, sampai ke udara, mana-mana dicari itu harta. Dituntut betul. Semangat orang mencari harta, tapi sayang sekali semangat orang mencari ilmu hampir hilang. Kecuali segelintir orang yang mau menuntut ilmu, menimba ilmu dengan semangat. Ini sekarang contohnya kita sedang menuntut ilmu sebenarnya. Tapi apakah semangatnya seperti menuntut harta? Wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Dan antum juga tahu sebenarnya. Antum semangatnya mencari harta dengan semangatnya menuntut ilmu ini sama enggak? Antum menuntut harta sehari berapa jam? Menuntut ilmu berapa jam? Itu berbeda. Terus jam yang dipakai juga beda. Jam yang dipakai untuk menuntut harta kapan? Jam-jam masih fresh, masih segar, masih sehat. Jam menuntut ilmu sudah capek. Ini kan waktunya capek. Antum pulang kerja, pulang nyari duit, menuntut harta. Nah itu udah beda. Dan itulah kenapa kita tidak pernah sehebat para ulama. Ulama mencari duit, kata siapa? Ulama juga nyari duit. Bahkan ulama istrinya bisa 4, cuma 1 rata-rata. Itu udah berbeda sebenarnya. Tingkat kesibukannya namanya beda. Tapi mereka bisa jadi ulama.
kenapa? Mereka tahu skala prioritas. Nah, rata-rata kita kurang tahu skala prioritas. Kalaupun tahu kurang dipraktekkan. Gitu. Jadi banyak ilmu yang kita tidak amalkan, banyak sebenarnya, banyak sekali. Kita tahu kebaikan, tapi tidak kita kejar, kita tidak lakukan, kita tidak praktekkan. Maka ya begitulah nasib kita ya, tidak akan pernah sehebat para ulama. Makanya minimal kalau kita ingin memiliki jenjang yang lebih tinggi seperti para ulama, kita praktekkan ayat ini. Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan aku ilmu. Pagi Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Pertama kali ilmu coba. Pagi-pagi itu. Pagi-pagi ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, bukan sembarang ilmu. Kalau kita tidak minta ilmu bermanfaat, nanti dapatnya ilmu tidak bermanfaat. Harus bermanfaat. Ya, itu pagi udah begitu. Terus apa? Ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. 3 kita minta setiap pagi. Doa pagi itu. Jadi kenapa kita pagi-pagi minta itu? Ini aktivitas harian kita. Setiap hari kita akan mencari 3 ini. Ilmu, rizki, sama amal. Ini 2 akhirat, 1 dunia. Ilmu akhirat, amal akhirat, rizki dunia. Dan rizki ini cuma pengantar, sarana untuk menuju akhirat. Jadi harus lebih besar akhirat daripada dunia. Itu secara tersirat haji itu sudah mengajari kita bahwa akhirat itu lebih penting daripada dunia. Akhirat lebih banyak kita minta daripada dunia. Nabi diperintahkan untuk minta tambahan ilmu, nggak tambahan harta, nggak tambahan kedudukan, nggak tambahan popularitas, enggak, tapi tambahan apa? Ilmu. Kemudian ayat yang lain Allah menyatakan dalam surat Fatir ayat 28, Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Innama ini adatul hasyr, maknanya hanyalah. Kalau tiba-tiba bilang hanyalah bingung orang. Nanti hanyalah. Yakhshallaha min ibadihi, takut kepada Allah dari hambanya. Ini juga bisa di belakang. Ulama dulu. Ulama hanyalah para ulama di antara hamba-hamba Allah yang memiliki rasa takut kepada Allah, yang memiliki khasyah kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Begitu. Yang memiliki rasa takut, rasa khasyah kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Berarti kalau nggak jadi ulama, nggak punya khasyah. Jadi serius. Makanya orang awam, orang jahil yang bukan ulama, kita rata-rata bukan ulama, enggak bisa mencapai khasyah. Mungkin khauf iya, tapi khasyah belum. Khauf itu takut kepada Allah, khasyah juga takut. Bedanya apa? Kalau khasyah itu takut yang didasari ilmu. Emangnya beda. Seperti anak kecil, bisa jadi dia takut dengan ular, tapi pawang ular itu bisa takut dengan ular. Kenapa? Dia lebih tahu ular ini berbisanya luar biasa. Kalau anak kecil maka takutnya takut biasa. Tapi yang tahu ini ular apa, jenis bagaimana, sekali cium langsung mati, itu lebih takut. Ini contoh ya. Makanya Pak, orang yang lebih tahu tentang Allah pasti lebih takut kepada Allah. Siapa mereka? Ulama. Yang bisa begitu ulama. Kalau ulama bisa begitu, anbiya tentu lebih bisa lagi. Karena ulama hanya pewaris para nabi. Jadi kalau kata ulama dalam ayat, nabi otomatis masuk, ya, otomatis. Jadi yang bisa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Dan ini pujian, ayat ini memuji para ulama karena hanya mereka yang bisa khasyah, selain mereka tidak bisa khasyah. Selain mereka tidak akan pernah mencapai predikat namanya khasyah. Jadi ini predikat yang tinggi, ya. Maka inilah yang memacu kita semestinya untuk terus belajar menuntut ilmu sehingga bisa memiliki khasyah kepada Allah Ta'ala. Namun makna ini juga bisa dibalik. Bagaimana membaliknya? Ada orang hafalannya banyak tapi berani maksiat. Itu cuma pengetahuan, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Maka itu tidak disebut ulama. Ulama hakiki adalah yang punya khasyah kepada Allah walaupun hafalannya sedikit.
standar ilmu itu bukan banyaknya hafalan. Dulu para ulama mengatakan laisa ilmu bikasratil riwayat. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat. Jadi riwayat A, B, C, D sanad banyak, fulan bisa ngumpulin banyak. Ilmu itu bukan itu. Wa inna ilmu khasyah. Tapi ilmu yang hakiki adalah takut kepada Allah. Kalau orang nggak bisa ngapal, ya nggak pernah jadi ulama kalau begitu caranya. Kan ulama harus hafal memang. Tapi Allah memberi kriteria untuk bisa jadi ulama tidak harus hafal. Cukup apa? Khasyah. Maka kalau antum bisa khasyah, kenal Allah kemudian takut betul pada Allah berdasarkan ilmu tentang ma'rifatullah tadi, walaupun hafalan gak banyak, faham yang penting antum bisa menjadi ulama. Menurut siapa? Menurut Allah. Walaupun gak punya gelar, walaupun gak punya status di masyarakat, bahkan gak ada yang kenal. Maka di antara ulama ada yang gak dikenal, tapi Allah karena memiliki apa? Khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terpenting menuntut ilmu itu jangan mengejar popularitas. Menuntut ilmu bukan mengejar gelar. Menuntut ilmu bukan mengejar status sosial. Menuntut ilmu itu mengejar apa? Khasyatullah. Itulah yang kita cari. Kalau itu yang kita cari berarti Anda benar. Anda di jalan yang benar. Anda punya niat yang lurus. Tapi awas kalau menyimpang, hati-hati, resikonya bisa neraka. Jangan.